Halo, masih dengan saya di video belajar dan praktik data science untuk pemula. Di sesi kita yang ke-7 ini, kita ingin melakukan pemodelan data rating menggunakan random forest regression bagian yang kedua. Apa bedanya dengan bagian yang pertama? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Halo, masih di video kita belajar dan praktik data science untuk pemula. Di sesi yang ke-7 kali ini, kita ingin melakukan lagi pemodelan random forest regression dari data TV ranking untuk bagian yang kedua. Apa bedanya dengan bagian yang pertama? Kali ini kita akan mendefinisikan sendiri hiperparameter yang digunakan pada pemodelan dengan menggunakan random forest regression. Ya, kita ingat kembali bahwa tujuan kita adalah melakukan pemodelan TV rating menggunakan random forest regression dengan menggunakan Python. Dan variabel yang terlibat adalah TV rating sebagai variabel respon, serta 20 program dan 6 channel sebagai variabel independen. Kita ingat kembali ya, bahwa dalam random forest regression ini kita harus paham dua konsep, yaitu bootstrap adalah pengembalian sampel, kemudian bagging adalah memperoleh nilai rata-rata dari banyak decision yang telah dibuat. Kemudian kita langsung train modelnya ya. Kita train data yang sudah kita split sebelumnya. Di sini saya set random seed-nya adalah 30 supaya nanti kita bisa memanggil lagi nilai hasil random forest regression yang sama. Karena apabila kita tidak set, nanti hasil randomnya akan berbeda lagi, sehingga koefisien regressionnya nanti juga akan berbeda. Kalau teman-teman mau memproduksi hasil yang sama, berarti kita harus set random seed ini. Nilainya bisa macam-macam ya, tergantung dari kemauan teman-teman sendiri. Kemudian saya panggil random forest regressor ini, kemudian saya definisikan hiperparameternya. Jadi di sini saya buat banyak hiperparameter untuk random forest yang akan dibuat. Jadi nanti saya akan buat bisa dengan menggunakan bootstrap, nilai bootstrapnya true atau false, dengan mendefinisikan maksimum depth-nya juga banyak, dari 10, 20, hingga tidak didefinisikan. Kemudian juga di sini sama ya. Dan di sini juga yang terakhir, kita bisa membuat an estimator di sini adalah banyaknya decision tree. Jadi bisa dibuat sebanyak 200, 400, dan seterusnya hingga 2000. Jadi di sini adalah hiperparameternya banyak sekali. Ada banyak sekali kombinasi. Jadi nanti nilai-nilai ini dikombinasikan sehingga muncul random forest yang sangat banyak sesuai dengan jumlah kombinasi ini. Nah, nanti saya akan mencari base parameter dari parameter-parameter yang sudah saya buat ini ya. Nah, bagaimana cara mencari base parameternya? Saya menggunakan randomized cross validation. Apa itu cross validation? Cross validation di sini gunanya untuk melakukan split data ya dari salah satu kombinasi hiperparameter ini kita masukkan sebagai input dari random forest regression. Kemudian dari situ kita lakukan cross validation, jadi membentuk data menjadi data train dan data testing lagi di dalam random forest itu. Yang saya gunakan adalah tenfold cross validation. Jadi data akan dibagi menjadi data train dan data test, dilakukan sebanyak 10 kali kombinasi. Dan setiap kombinasi data train dan testnya berbeda. Hal ini kita gunakan untuk memperoleh nilai prediksi yang paling bagus, yaitu dengan menghasilkan nilai error yang paling kecil. Nah, dari cross validation ini akan saya lihat base mean square error-nya, base MSE-nya berapa, dan base parameter yang dihasilkan itu seperti apa. Oke, ini bisa kita jalankan langsung di Python ya. Oke, kalau kita jalankan hasilnya akan seperti ini nih teman-teman. Ini sudah saya definisikan yang tadi cross validation-nya dengan menggunakan tenfold cross validation. Kemudian akan keluar hasil base MSE dan base parameter. Nah, base parameter ini adalah salah satu kombinasi dari hiperparameter yang sudah saya definisikan sebelumnya. Oke, setelah dijalankan hasilnya akan seperti ini ya. Dari hasil tenfold cross validation, kita sudah menjalankan totalnya adalah 100 fits ya. Kemudian ini adalah base MSE dari hasil cross validation kita, dan ini adalah base
parameter yang kita punya. Base parameter yang dihasilkan di sini adalah 1000 decision tree, minimum sample splitnya 2 ya, dan seterusnya, maksimum depth-nya adalah 80 dan menggunakan metode bootstrap karena di sini tertulis true ya. Kemudian sebenarnya hasilnya sudah saya rangkum ya di PPT berikut ini. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau saya tadi masih berbeda ya, agak berbeda karena di sini keluar n estimatornya 200 tidak apa-apa karena mungkin sebelumnya saya sudah menjalankan dengan nilai random yang berbeda ya. Oke, tapi dia ini adalah hasil base MSA. Oke. Nah, ini adalah random forest regression kita. Untuk mendapatkan nilai yang base tadi, saya masukkan ke dalam variabel output RF1 ya, untuk nilai base parameter tadi. Ya, kemudian saya fitkan RF1 ini untuk data train dan Y-train ya, untuk datanya kita fitkan. Kemudian saya masukkan ke dalam variabel output result underscore RF1. Nah, setelah di-fitkan, kemudian kita dapat modelnya. Setelah di-fitkan dari data train itu, kita dapat modelnya, kemudian kita prediksi dengan menggunakan koefisien regresor dari hasil pemodelan. Kita prediksi dengan menggunakan data test. Ya, jadi kita masukkan result underscore RF1, kita panggil lagi model yang sudah diperoleh, kemudian dot predict. Prediknya dengan menggunakan data test, x-test, dan kita simpan ke dalam variabel output y underscore pred. Ya, pred ini maksudnya adalah prediction. Kemudian hasil dari pemodelan kita tunjukkan lagi dengan menggunakan feature importance. Ya, feature importance ini bisa kita jalankan di Python. Nah, di sini sudah saya rangkumkan ya. Mungkin agak kecil sedikit, tidak apa-apa, tapi mungkin masih bisa terbaca. Di sini feature importance-nya yang paling besar pengaruhnya adalah program 1 ya. Kemudian channel 6, program 7, dan seterusnya. Hingga yang paling akhir adalah program 20. Ini adalah yang sudah di-sort. Nilai-nilai feature importance yang sudah di-sort. Ya, saya menggunakan Introduction to Machine Learning with Python, A Guide for Data Science sebagai referensi. Tahun 2016 untuk edisi yang pertama, penulisnya adalah Andrea Semuller dan Sarah Guido. Itu dia pemodelan data TP rating menggunakan random forest regression bagian yang kedua. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Kita ingin melakukan evaluasi model dari random forest regression yang pertama dan random forest regression yang kedua. Dengan apa ukuran evaluasi model yang akan kita lakukan? Kita simak di video berikutnya ya.